Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojawati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini, agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Desember 2004. Ini adalah tahun terburuk dalam kehidupanku. Rumah yang sudah bertahun-tahun kami huni harus kami tinggalkan untuk biaya pengobatan ayahku. Akhirnya kami pindah ke sebuah rumah kontrakan yang sederhana, seram, sunyi, dan membuat bulu kuduku berdiri ketika pertama kali aku melihat. Rumah itu, apalagi ditambah pohon lengkeng yang lebat, menambah angkernya rumah itu. Malam kali ya, belum dipasang lampu. Begitulah kataku dalam hati. Apalagi ketika aku memasuki rumah yang sangat seram, dan aku merasakan sangat tidak nyaman ketika berada di sana. Ayo Ma, kita pulang. Besok baru kita kesini lagi, kataku. Ketika aku akan mengunci pintu rumah, aku merasa seperti ada seseorang yang mengawasiku. Kurasakan bulu tanganku berdiri semua, seperti ada seseorang yang menyentuh tanganku. Dingin sekali. Lama aku memandang rumah itu sebelum aku pulang. Ma, kenapa sih harus rumah yang itu? Apa nggak ada lagi rumah yang lebih bagus? Kataku menggerutu. Gimana lagi? Rumahnya sudah dibayar lunas. Barang-barang juga sudah dipindahkan, kata mamaku. Iya, tapi rumah itu ngeri, kataku dengan setengah berteriak. Udah, gak usah ribut. Beresin aja baju kamu ke sana, kata mamaku. Ya, kami memang menumpang tinggal sementara di rumah tanteku sebelum kami mendapat kontrakan. Siang itu, akhirnya kami semua pindah ke rumah kontrakan kami yang baru. Bau apek yang sangat menyengat seperti rumah yang sudah bertahun-tahun tidak berpenghuni. Bau. Bau apa sih ini? Iya, bau, kata adik-adikku. Aku cuma bisa terdiam. Ya, mau apa lagi? Kami memang harus tinggal di sini, batinku. 1 bulan sudah aku di sini, tapi rasa takutku belum juga hilang. Seolah ada yang terus mengawasiku di rumah ini. Tapi aku tidak tahu itu siapa. Aku hanya bisa merasakan tanpa bisa melihatnya. Ti, kata papaku memanggilku. Tolong pijitin papa, katanya lagi. Kemudian aku terbangun. Ketika itu waktu menunjukkan pukul 1. Ya, papaku memang sudah sakit lama, dan hampir setiap malam kami anak-anaknya bergantian untuk mijitin papa. Dan hari ini adalah giliranku untuk memijitnya. Waktu menunjukkan pukul 2 ketika aku baru saja selesai memijit papaku. Aku kembali ke kamar untuk tidur. Ketika aku berjalan ke kamar, aku merasa seseorang mengikutiku dari belakang. Kupalingkan wajahku ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Cepat-cepat aku berlari ke kamar. Kunyalakan lampu kamarku. Tapi tiba-tiba, lampu di kamarku putus dan tidak bisa menyala. Jantungku semakin berdetak kencang. Keringat dingin mengalir di dahiku dan aku merasa tiupan angin meniup telingaku. Cepat-cepat aku memejamkan mata. Aku ingin hari segera pagi. Jantungku semakin berdetak lebih kencang. Aku merasa ada seseorang yang merangkak naik ke atas kasurku. Aku takut, tapi aku merasa penasaran. Aku lalu membuka mataku perlahan. Tapi aku tercengang, tak percaya dengan apa yang kulihat. Aku ingin berteriak dan berlari. Tapi lidah dan kakiku terasa kaku dan tidak bisa bergerak.
Sesosok wanita berambut panjang, berbaju putih berjalan menggeret kakinya. Kuku-kuku yang panjang dan hitam menyentuh kakiku. Tangan itu dingin sekali dan merangkak naik ke atas kasurku. Aku hanya bisa memejamkan mata dan membaca ayat-ayat yang ku tahu dalam hati. Pikiranku kosong, hanya ayat-ayat Al-Quran yang mengisi kepalaku. Perlahan, aku merasa sentuhan tangan itu menjauh dariku. Aku lalu membuka mata dengan perlahan, dan aku tidak bisa memejamkan mata sampai azan subuh berkumandang. 2 bulan setelah kejadian itu, ayahku dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kehilangan sosok yang menjadi panutan bagi kami. 7 hari setelah ayahku meninggal, kami sekeluarga memutuskan untuk pindah kontrakan. 1 bulan kemudian, seorang temanku bercerita bahwa rumah yang dulu aku tinggali terjadi pembunuhan. Dia bercerita beberapa tahun yang lalu ada pembantu yang dibunuh oleh perampok di rumah itu. Rumah itu dikosongkan oleh pemiliknya sampai kami menempati rumah itu. Aku sendiri awalnya tidak percaya dengan cerita temanku itu, tapi dia membawa artikel koran tahun 2000. Di sana terlihat foto bekas kontrakanku dengan artikel, "Telah terjadi pembunuhan seorang pembantu rumah tangga dengan keji." Apa mungkin sosok wanita yang berjalan ngesot itu adalah arwah pembantu yang gentayangan? Kembang kantil di acara nikahan. Ini pengalaman gue ngeliat orang kesurupan. Secara selama ini gue nggak begitu percaya sama yang namanya tahayul. Kejadiannya pas nikahan adik gue. Ini gara-gara perias yang aneh minta disediain kembang kantil segala. Katanya sih supaya adik gue kelihatan cantik ntar pas di pelaminan. Singkat cerita, kembang kantil tuh udah disediain dan disimpan di saku baju adik gue. Sambil nunggu perias datang, gue temenin tuh adik gue di kamar. Maksudnya mau ngajakin ngobrol supaya dia nggak tegang. Bukannya ngobrol, adik gue malah kebanyakan ngeliatin langit-langit. Katanya sih dia agak nggak enak badan. Nggak ada hujan, nggak ada ojek. Tiba-tiba adik gue berdiri. Wajahnya berubah nyeremin. Membentak-bentak gue gak jelas, terus ketawa cekikikan ala kuntilanak. Matanya melotot ke arah gue. Gak pernah tuh adik gue kayak gitu. Karena di dalam kamar cuma ada gue sama dia aja. Gue kabur minta tolong, daripada dia nyeket gue gitu. 3 jam adik gue ketawa gak jelas gitu. Sampai pengen nangis gue ngeliatnya. Kadang di sela kesadarannya dia nangis minta tolong. "Aku capek," katanya. Tapi sedetik kemudian ketawa-tawa lagi sambil niruin suara nenek-nenek. Seorang kiai datang coba bantu dia. Agak lama sih prosesnya, kira-kira 2 jaman. Soalnya tuh roh halus udah diusir tapi balik mulu. Selidik punya selidik, ternyata roh halus nenek-nenek penunggu sumur tua sebelah rumah. Roh itu tertarik sama kembang kantil yang disimpan di saku baju adik gue. Dia minta kembang kantil itu dimasukkan dalam sumur tua tempat dia bersemayam. Kalau enggak, roh itu ngancam bakalan ngikutin adik gue seumur hidup. Ya ampun. Setelah diturutin apa permintaan roh halus itu, alhamdulillah, adik gue sembuh dari kesurupan sampai sekarang. Ditambah lagi sama tuh ulama, adik gue dikasih ayat-ayat suci buat wiridan supaya terhindar dari gangguan roh-roh halus. Cerita seram di perkemahan. Kejadian ini yang ngalamin tetangga gue, namanya Arif. Saat itu dia lagi ikut acara perkemahan yang diadain sama sekolahnya di salah satu bumi perkemahan yang lokasinya di Kabupaten Semarang. Singkatnya, malam terakhir dari 2 hari yang dijadwalkan, digelar acara jerit malam. Setiap regu terdiri dari 3 orang yang nantinya mereka akan disuruh untuk berjalan melewati rute yang telah ditentukan oleh para pembina.
Di remangnya suasana malam tanpa didampingi oleh pembina dan akan melewati pos-pos penjagaan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Semua regu bersiap, satu persatu untuk melakukan rutinitas tersebut. Hingga tiba giliran regunya si Arif. Dengan didampingi kedua temannya, dia mulai melangkah melewati rute yang telah ditentukan. Ketika sampai di pos pertama, masing-masing dari mereka diminta untuk membubuhkan tanda tangan di atas tempat yang telah ditentukan. Ternyata, tempat yang dimaksud adalah sebuah pocong jadi-jadian yang sedang tertidur di atas sebuah makam jadi-jadian pula. Nah, ketika masuk ke pos inilah, mereka pada ketakutan karena harus membubuhkan tanda tangan di atas tubuh pocong. Bahkan saking ketakutannya, sampai-sampai salah satu teman si Arif minta agar diwakilkan untuk tanda tangan. Tiba-tiba ada suara bilang, "Nggak boleh diwakilkan, harus tanda tangan sendiri." Mendengar ini, temannya Arif yang takut tadi malah semakin gemeteran. Setelah berhasil membubuhkan tanda tangan, mereka spontan lari meninggalkan pos itu. Kurang lebih 20 meter dari pos, mereka berhenti dengan nafas tersengal-sengal. Ternyata apa yang mereka alami belum selesai. Di antara pepohonan, mereka melihat lagi sebuah pocong yang sedang berdiri membelakangi mereka. Karena nggak mau dikerjain dua kali, si Arif yang terkenal iseng ini segera mengambil batu dan tanpa berpikir panjang, langsung melempar batu ke arah si pocong tersebut. "Loh, itu meleset apa tembus ya?" tanya Arif pada kedua temannya. Karena masih nggak yakin, diambilnya batu sekali lagi dan dilemparnya ke arah si pocong. Wek, kagetlah mereka. Ternyata tembus. Belum sempat berpikiran yang lain, si pocong ini malah nengok ke arah mereka sambil nyengir, memperlihatkan wajah dan giginya yang indah. Tanpa dikomando, mereka lari lagi untuk kedua kalinya tanpa berhenti sampai di pos kedua. Sebelum sampai di pos kedua, temannya Arif yang tadi penakut ini merasa ingin buang air kecil. Setelah ketemu kamar mandi, mereka rame-rame menuju ke sana. Karena penakut, temannya ini minta ditemenin sampai masuk ke dalam. Karena Arif dan temannya yang satu nggak mau, akhirnya mereka sepakat untuk teman tadi itu kencing dengan posisi pintu terbuka. Tapi sebelum masuk ke kamar mandi, si teman yang penakut ini mendengar ada suara orang yang menangis. Karena kurang yakin dengan pendengarannya, dia nanya ke si Arif dan teman satunya. "Kalian denger nggak?" tanyanya. "Iya, gue denger," jawab si Arif. "Begitu juga gue," jawab teman satunya. Akhirnya, mereka bertiga mencoba mencari asal suara. Ternyata, suara berasal dari kamar mandi sebelah. Ketika pintu dibuka, terlihat seorang wanita sedang jongkok sambil menangis. "Mbak, ada apa? Kok nangis? Bisa dibantu, Mbak?" tanya si Arif kepada wanita tersebut, mewakili teman-temannya. Wanita ini kemudian diam dan langsung berdiri. Belum sempat menanyakan pertanyaan selanjutnya, wanita ini langsung balik badan. Gila, ketika wanita ini balik badan, mereka melihat wajah si wanita yang sudah hancur dengan dipenuhi darah dan belatung yang bergelantungan di wajah serta sebagian dadanya yang rusak bersimbah darah. Tangisan yang tadi terdengar berubah menjadi tawa panjang yang menyeramkan. Mereka hanya bisa ternganga mematung menyaksikan pemandangan itu. Bahkan temannya yang penakut itu sampai terkencing-kencing di celana, hingga hampir jatuh pingsan. Dengan berbekal kesadaran yang ada, mereka berdua berlari dengan menyeret teman yang penakut itu meninggalkan tempat tersebut. Jenglot, makhluk kecil yang menyeramkan. Banyak orang yang bertanya-tanya tentang jenglot. Sampai sekarang, masalah itu masih menjadi perdebatan dan teka-teki apakah jenglot itu hidup atau sudah mati. Yang misterius di kalangan masyarakat dan pada umumnya masyarakat Jawa. Karena dalam masyarakat Jawa itu masih kental dengan adanya hal-hal yang mistis. Salah satunya tentang jenglot ini.
Jenglot adalah sebuah makhluk yang hidup layaknya manusia yang diyakini mempunyai kekuatan gaib dengan tubuh kerdil tidak lebih dari 12 cm, yang memiliki gigi dan kuku yang runcing, sehingga membuat orang yang melihat takut. Selain itu, jenglot juga mempunyai rambut panjang yang tebal dan jarang. Banyak masyarakat yang meyakini jenglot dulunya adalah seorang manusia yang telah mempunyai ilmu sakti dan mati dalam pertapaannya. Lalu tubuhnya menciut dan tidak mengurai. Dikarenakan jasadnya tidak diterima oleh bumi, maka sejak saat itu masyarakat meyakini jenglot adalah manusia. Beberapa orang sakti saat ini banyak yang meyakini bahwa jenglot mempunyai kekuatan gaib. Maka tidak sedikit dari mereka yang memeliharanya dengan cara memberi darah sebagai makanannya. Setetes darah biasanya diberikan setiap periode, selama 35 hari dan tepatnya pada hari Jumat Legi. Apabila hal atau ritual itu tidak dilakukan, maka akan ada kesialan yang akan menimpa penduduk sekitarnya. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya lagi. Sebenarnya, jenglot itu merupakan manusia ataukah hantu jenglot belaka yang menyerupai manusia kecil yang mempunyai bagian seperti kepala, tangan, kaki, dan rambut yang panjang. Ditinjau dari segi ilmiah, secara luaran fisik, bentuk jenglot menyerupai manusia. Tetapi setelah diadakan beberapa penelitian yang mendalam lagi, ternyata struktur tubuh jenglot berbeda dengan manusia. Karena ternyata jenglot tidak mempunyai struktur tulang layaknya manusia. Hanya ada struktur tulang penyangga dari kepala sampai badan. Selain itu, tidak ditemukan juga jaringan kuku dan gigi. Sebenarnya, dalam penelitian itu sempat ditemukan juga segumpal daging, tapi belum bisa dipastikan apakah itu daging atau bahan lainnya. Dari hari ke hari, semakin banyak ditemukan berbagai jenis jenglot di Indonesia. Tetapi tetap saja belum ada yang menyimpulkan apakah jenglot itu. Tetapi penelitian menyimpulkan bahwa jenglot memang mempunyai karakteristik seperti manusia dan mempunyai suatu energi yang besar. Dan percaya atau tidak, hal ini memang ada di dalam kehidupan masyarakat. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal yang berbau mistis, seperti halnya jenglot yang nantinya bisa membawa kita kepada kesyirikan. Jenglot, makhluk misterius dari Indonesia, merupakan fenomena aneh yang mulai menyebar di masyarakat pada tahun 1997-an. Jenglot merupakan sebuah benda atau makhluk. Saya sendiri bingung menentukan apakah itu benda atau makhluk yang berbentuk manusia kecil dengan tubuh tak lebih dari 12 cm dan rambutnya yang panjang, jarang dan kaku melewati kaki, serta kuku-kukunya yang panjang. Jenglot diyakini masyarakat adalah sebagai seorang manusia yang mempunyai ilmu sakti di masa lalu. Mungkin seorang pertapa yang meninggal tetapi tubuhnya ditolak oleh bumi, sehingga tubuhnya tidak hancur melainkan menciut hingga menjadi bentuk seperti jenglot. Berarti diyakini bahwa jenglot itu dulunya adalah seorang manusia. Jika ditelaah dari segi ilmiah, jelas tidak mungkin ada suatu fenomena seperti ini. Tubuh manusia akan terurai jika dikubur di dalam tanah. Yang lebih anehnya lagi, biasanya jenglot muncul secara tiba-tiba atau pada saat para orang sakti atau dukun melakukan ritual mistis tingkat tinggi. Lalu menurut orang sakti, jenglot harus diberi makan darah. 1 tetes darah tiap periodenya, beberapa minggu atau beberapa hari sekali. Uniknya, setiap kali jenglot tidak dikasih tetesan darah, sesuai ketentuannya pasti akan ada kesialan yang menimpa penduduk sekitar. Benarkah ini semua hanya mistis ataukah bisa dijelaskan secara ilmiah? Menurut sumber yang saya dapat, jenglot ternyata pernah diteliti secara ilmiah. Berikut kutipan dari artikel tersebut. Ahli forensik FKUI RSCM, jenglot bukanlah manusia. Jenglot pernah diperiksa Dr. Budi Sampurna, DSF, di bagian forensik RSCM. Benda sepanjang 10,65 cm itu menyerupai boneka menyeramkan.
Memiliki bagian serupa kepala, badan, tangan, dan kaki, serta rambut terurai sepanjang 30 cm. Ukuran masing-masing tampak proporsional, hanya saja ukuran kuku-kuku jarinya serta taring sangat panjang. Taring mencuat hampir sepanjang ukuran kepala. Kuku juga panjang dan meruncing, hingga bukan tidak mungkin membuat bulu kuduk jadi berdiri. Setiap 35 hari pada Jumat Legi kita kasih 1 tetes darah dicampur minyak zafaron. Seperti kalau banyak orang memberikan sesaji berupa kembang atau kemenyan, kata Hendra. Tak ada yang tahu apakah darah tersebut benar-benar diminum atau tidak oleh makhluk seberat 37,2 gram itu. Menurut Hendra, dalam tubuh Jenglot masih terdapat kehidupan. Tanda kehidupan itu, menurutnya, dapat dilihat dari bola matanya yang bisa berpindah setiap saat, serta kuku dan rambutnya yang memanjang. Benarkah Jenglot dan kawan-kawannya itu masih hidup atau setidaknya pernah hidup? Hendra dengan berani mengajukan tantangan agar para ahli kedokteran menelitinya secara objektif. Tampaknya Gayung bersambut. Pihak forensik RSCM tertarik untuk meneliti kemanusiaan Jenglot. Tentu saja, bukan berdasarkan ilmu klinik, tapi secara medis berdasarkan ilmu pengetahuan. Maka pada hari Kamis, 25 September 1997 siang, makhluk Jenglot dibawa ke RSCM untuk diperiksa secara medis. Ruangan forensik dan ruang ronsen RSCM mendadak penuh sesak pengunjung. Mereka terdiri dari para medis, mahasiswa kedokteran, wartawan, dan sejumlah pengunjung rumah sakit yang tertarik melihat kedatangan Jenglot yang ditaruh dalam kotak kayu berukir itu. Ahli forensik FKUI RSCM Budi Sampurna DSF mengatakan, pemeriksaan Jenglot dengan latar belakang seperti yang telah diketahui masyarakat luas merupakan tantangan menarik bagi dunia kedokteran untuk membuktikannya dari segi keilmuan. Menurut Dr. Budi, guna membuktikan kemanusiaan Jenglot, maka akan dilakukan deteksi dengan alat ronsen untuk mengetahui struktur tulangnya, serta pemeriksaan bahan dasar kehidupan seperti CHO atau proteinnya. Untuk keperluan tersebut, ahli forensik mengambil sampel dari bahan yang diduga sebagai kulit atau daging Jenglot, serta sehelai rambutnya. Pengambilan sampel dilakukan sendiri oleh Hendra yang saat datang ke RSCM membawa serta 3 batang hio. Untuk jaga-jaga, jangan-jangan ada yang kena sawapnya atau pengaruhnya, katanya perihal hio. Dr. Jaya Surya Atmaja kemudian memotret dan mengukur berbagai bagian tubuh Jenglot. Setelah itu, dokter spesialis radiologi Dr. Muhammad Ilyas memeriksa Jenglot menggunakan sinar X. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, Hendra menolak barang koleksinya bedah. Alasannya, jasad Jenglot akan rusak. Akibatnya tidak baik bagi kita semua, katanya. Usai pemeriksaan, ternyata hasilnya menyatakan Jenglot tak memiliki struktur tulang. Hasil ronsen yang disaksikan puluhan wartawan, para medis, mahasiswa praktek ternyata hanya menampilkan bentuk struktur menyerupai penyangga dari kepala hingga badan. Ditemenin sama pocong. Cerita ini dialamin sama temen gua. Waktu itu di sekolahnya diadain acara kemah, dan dia sama teman-temannya ditunjuk sebagai panitia. Mereka punya niatan buat ngerjain anak-anak yang sedang kemah dengan berdandan ala pocong. Maka dia, sebut aja Doni, sama temennya Agung, mulai berdandan ala pocong. Teman gue ini, si Doni, selesai duluan. Dia udah mirip banget sama pocong. Gara-gara udah kelar dan malas nunggu, dia keluar duluan. Dia jalan-jalan sambil lompat-lompat di sepanjang koridor. Dia langsung menuju ke lantai 2 buat langsung ngerjain anak-anak. Akhirnya, dia pergi ke tangga yang berada di sebelah kamar mandi cowok yang gelap di ujung. Tangganya di pojokan dan gelap. Dia bersusah payah naikin tuh tangga sampai ke lantai 2. Pas udah nyampe ke lantai 2, dia ke kelas pertama buat nakut-nakutin orang. Dia pergi ke kelas 2A. Lantai 2 ternyata lampunya mati semua dan suasana tenang banget.
Setelah tiba di kelas 2A, dia masuk dan mulai nakutin. Ternyata di kelas tersebut nggak ada orang. Lampunya mati semua. Ya, nggak ada orang. Si Doni kemudian keluar dari kelas. Pas di luar dia ketemu sama orang-orang yang dandanannya sama kayak dia. Cuman lebih serem. Wajahnya lebih serem dan ada bekas-bekas tanah di kainnya. Si Doni mikir kalau itu si Agung. Gile lo, Gung. Keren banget dandannya lo. Serem abis, kata si Doni. Tapi temannya diam. Dengan mata melotot seram. Gak usah melotot gitu ah. Serem tahu, kata Doni. Ya udah, kita ke kelas lain aja yuk. Si Doni sama temannya mulai pergi ke kelas lain. Selama itu mereka berdua diam-diaman. Doni melompat paling depan dan temannya di belakang. Pas nyampe ke kelas lain, mereka masuk nggak ada orang. Ternyata lantai 2 kosong. Soalnya anak-anak masih di lapangan depan sekolah buat api unggunan. Akhirnya si Doni ngajak temannya buat turun balik ke lantai 1. Yuk, turun yuk Gung, ajak Doni. Tapi temannya masih diem aja, dan matanya masih terus ngotot serem ke arah Agung. Doni lantas memimpin ke tangga. Di tangga Doni turun duluan. Dia dengan susah payah turun ke lantai 1. Pas nyampe di lantai 1 yang gelap dan serem, Doni ngeliat temennya udah di bawah aja, nungguin dia sambil melototin Doni. Gila, cepet banget lo nyampe sini. Lo lewat mana, Gung? Tanya Doni. Dan temannya masih aja diem sambil ngeliatin Doni. Ke ruangan yuk, kata Doni. Doni kembali mimpin jalan balik ke ruangan dandan. Diikuti sama temannya dari belakang. Pas nyampe di ruangan dandan, dia lihat Agung sama teman-temannya lagi nyantai sambil makan sate. Gung, lu kok udah nyampe sini aja sih? Kata Doni pas nyampe. Lah, gua mah dari tadi di sini. Dandannya masih lama. Soalnya anak-anak masih pada di lapangan lagi makan sate nih, kata Agung. Ternyata Agung memang belum selesai dandan dari tadi. Terus, yang nemenin gua dari tadi di lantai 2 siapa? Tanya Doni. Emang lo sama siapa tadi? Tanya temennya yang cewek. Ada pocong juga, tapi serem banget nemenin gua jalan-jalan di lantai 2, melotot mulu. Lo kali ya, Gung? Bukan. Gua dari tadi di sini, kata Agung. Nggak kemana-mana gua. Berarti yang nemenin gua tadi, si Doni langsung pingsan. Teman gue itu terus sakit selama 3 hari. Pas sembuh, dia akhirnya cerita kalau waktu itu yang nemenin dia, ya pocong beneran. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.